Konsep dasar anatomi 2. Jungtura adalah penyatuan atau jangsio antara dua atau lebih tulang bagian rigid dari skeleton. Istilah jungtura kita kenal dalam bahasa Indonesianya adalah sendi. Ya, jadi jungtura bervariasi dalam bentuk dan fungsi. Ya, fungsinya adalah pergerakan dan rentang gerakannya antara tidak bergerak, gerakan terbatas, atau gerakan bebas. Klasifikasi jungtura dibedakan menjadi 3, yaitu jungtura sinovialis, disebut juga articulatio atau diarthrosis, terdiri dari kapsula articularis yang terdiri dari stratum fibrosum dan stratum sinoviale. Kemudian cavitas articularis berisi liquor sinovialis, facies articularis yang dilapisi oleh cartilago articularis, ligamenta, meniscus articularis, discus articularis. Jungtura fibrosa ini jadi di antara bagian tulang yang bersendian didapatkan jaringan ikat. Contohnya adalah sutura cranii. Jadi ini disebut juga sebagai syndesmosis. Ya, jadi jaringan yang berada di antara kedua bagian yang bersendian dapat berupa jaringan fibrosa, ligamentum, atau membrana fibrosa. Jungtura cartilaginea disatukan oleh cartilago hyalina atau fibrocartilago. Kita bedakan jungtura cartilaginea primaria yang kita kenal sebagai synchondrosis, yang sekundaria kita kenal sebagai simfisis. Ya, jadi ini adalah model skematik dari jungtura sinovialis. Ya, jadi antara tulang di sini dicontohkan sebagai tulang femur dengan tulang tibia, kemudian antara femur dengan patella. Jadi pada permukaan tulang yang bersendian kita kenal sebagai facies articularis. Ini kita jumpai cartilago articularis. Kemudian yang merah ini adalah kapsula articularis yang terdiri dari 2 lapisan. Lapisan yang dalam adalah stratum sinoviale, lapisan yang luar adalah stratum fibrosum. Jadi nanti antara tulang yang bersendian ya dengan kapsula ini akan kita dapatkan cavitas articularis yang berisi liquor sinovialis, ya seperti itu. Kemudian ini adalah sutura cranii atau jungtura fibrosa, ya seperti itu. Kemudian ini ada jungtura cartilaginea, ya di antara vertebra, tepatnya corpus vertebra yang berdekatan akan bersendian melalui discus intervertebralis yang terdiri dari cartilago. Ini adalah yang kita sebut sebagai jungtura cartilaginea primaria. Biasanya kita dapatkan pada tulang panjang. Jadi pada perkembangannya antara kedua bagian tulang ini kita dapatkan cartilago, ya, sehingga dianggap sebagai suatu jungtura cartilaginea. Ya. Jenis jungtura sinovialis berdasarkan gerakan yang dapat dilakukan, kemudian bidang gerakannya kita bedakan menjadi atau permukaan daripada tulangnya kita bedakan menjadi articulatio plana. Jadi permukaan tulang yang bersendian itu datar. Gerakannya adalah gliding atau sliding. Ya. Kemudian artikulasionya kita sebut sebagai contohnya adalah articulatio acromioclavicularis. Ginglimus atau sendi engsel ini hanya memungkinkan gerakan fleksi ekstensi. Jadi ini adalah sendi satu sumbu uniaksial yaitu bidang sagittalis. Contohnya adalah articulatio cubiti atau siku. Articulatio selaris dari namanya, sela itu ada plana. Ini facies articulasinya seperti plana. Jenis sendi ini memungkinkan gerakan abduksi, aduksi, dan fleksi ekstensi.
Gerakannya terjadi pada dua bidang, yaitu bidang sagittalis dan frontalis. Contohnya ada articulatio carpo-metacarpalis 1. Articulatio ellipsoidea memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Ini adalah sendi biaksial. Contohnya ada articulationes metacarpophalangea. Kemudian ada yang kita sebut sebagai articulatio spheroidea. Ini gerakannya bebas, memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi lateralis, rotasi medialis, dan sirkumduksi. Jadi ini adalah sendi multiaksial. Contohnya adalah articulatio coxae atau sendi panggul. Articulatio yang keenam adalah articulatio trochoidea. Ini gerakan yang terjadi adalah rotasi mengelilingi aksis sentralis. Ini adalah uniaksial. Contohnya ada articulatio atlantoaxialis mediana. Ya, jadi ini adalah articulatio atlantoaxialis mediana tadi yang memungkinkan rotasi. Ya, jadi kalau kita bisa menggeleng-geleng adalah karena adanya sendi ini. Kemudian ini adalah sendi engsel, articulatio cubiti, ginglimus. Ya, ini adalah sendi plana acromioclaviculis antara acromion dan clavicula. Kemudian ini adalah sendi plana, articulatio serraris. Ini adalah articulatio condiraris. Ya, ini adalah articulatio spheroidea. Ya, atau ball and socket. Ya, ini adalah pivot joint yang tadi. Ya, yang articulatio atlantoaxialis mediana. Kemudian mengenai perdarahan dan persyarafan daripada sendi. Arteri untuk sendi berasal dari arteri yang berada di sekeliling sendi. Akan membentuk plexus atau jejaring untuk memastikan suplai darah pada berbagai posisi. Jadi apakah pada posisi fleksi, ekstensi, ya, rotasi, ya, supaya suplai darah tidak terganggu pada gerakan-gerakan tersebut. Vena articularis atau vena-vena dari sendi itu merupakan vena yang berjalan bersama dengan arteri atau yang kita sebut sebagai vena comitantes. Ini berlokasi di capsula articularis, yaitu di stratum synovialnya. Syaraf-syaraf articularis akan berakhir di capsula articularis, ya, yang berupa akhiran syaraf sensoris. Kita kenal Hilton's Law, yaitu nervi yang menyuplai sendi juga menyuplai otot-otot yang menggerakkan sendi dan kulit yang menutupi pelekatan distalis dari otot-otot tersebut. Nervi articularis mentransmisikan sensasi proprioseptif. Stratum synovial relatif tidak sensitif, sabut nyeri di stratum fibrosum dan ligamenta aksesoria. Sistem selanjutnya adalah sistem otot atau sistema muskular. Jenis otot kita lihat apa saja. Sel otot sendiri sering disebut sebagai serabut otot karena dalam keadaan relaksasi biasa panjang ukurannya. Ya, serabut otot adalah sel kontraktil khusus. Ya, ini adalah satu-satunya di tubuh kita jenis sel yang mempunyai kemampuan kontraktil. Ya, karakteristik yang membedakan jenis otot adalah apakah dikontrol oleh kemauan. Ya, jika iya, itu adalah volunter, jika tidak involunter. Apakah tampak lurik atau tidak lurik di bawah mikroskop? Ya. Kemudian apakah berlokasi di dinding tubuh dan membri atau menyusun organ berongga di dalam rongga tubuh atau pembuluh darah? Ya, ini akan menghasilkan dua jenis otot, yaitu somatik versus visceral. Tiga jenis otot berdasarkan ketiga karakteristik di atas adalah otot lurik skeletal, sifatnya somatik karena dia menyusun dinding tubuh dan dikontrol oleh kemauan volunter. Otot lurik jantung, dia menyusun dinding organ tubuh kita, yaitu
visceral dan tidak dikontrol oleh kemauan involunter. Otot polos itu merupakan visceral dan involunter seperti otot jantung. Kontraksi itu bersifat sekuensial yang terkoordinasi. Ini adalah otot skeletal, ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan lokasi penampilannya, jadi apakah lurik atau polos, kalau berdasarkan lokasi apakah di dinding tubuh atau merupakan bagian dari viscera, ya, menyusun dinding viscera, kemudian jenis, kemudian apakah dapat dikontrol dan tidak dikontrol, kemudian jenis aktivitasnya, ya. Jadi otot jantung itu kuat, cepat, ya, kontinu dan ritmik. Kalau otot polos itu lemah, perlahan, ritmik, ya, tapi sustain, jadi bisa dipertahankan dalam waktu lama. Otot skeletal umum disebut sebagai muskulus. Kita bedakan menjadi dua bagian kontraktil dan non-kontraktil. Bagian kontraktil itu disusun oleh jaringan otot, sedangkan yang non-kontraktil itu oleh jaringan ikat dengan berkas kolagen. Ya, bagian kontraktil itu kita kenal sebagai kaput, ya, atau venter. Bagian otot itu adalah kaput, venter, dan tendon. Panjang otot adalah jarak antara pelekatan. Otot itu biasanya mempunyai dua pelekatan. Ya, jadi panjang otot itu bukan hanya panjang jaringan ototnya saja, tapi panjang jaringan otot plus jaringan ikat atau tendonnya. Ya, otot skeletal itu melekatnya ke osa, kartilago, ligamen, fascia, organ, kulit, bahkan membran mukosa. Otot adalah organ locomotion, jadi bisa untuk berpindah, pendukung statik, memberi bentuk tubuh, dan memberikan panas. Aponeurosis adalah istilah untuk tendon yang berbentuk lapisan mendatar. Penamaan otot didasarkan pada fungsi, kemudian nama tulang kemana otot melekat, posisi, dan panjang. Berdasarkan bentuk kita kenal beberapa jenis, yaitu musculus planus, serabut yang paralel sering dengan aponeurosis, jadi tendonnya berupa aponeurosis. Musculus penatus susunan fasciculus seperti bulu, unipenatus, bipenatus, atau multipenatus. Musculus fusiformis berbentuk kumparan dengan venter bulat tebal dan ujung yang mengecil. Otot konvergen adalah muncul dari area yang lebar dan mengerucut membentuk tendon. Musculus quadratus mempunyai 4 sisi yang equal. Musculus sphincter atau circularis mengelilingi lubang, mengonstriksikannya ketika berkontraksi. Otot multihedid atau multibelit mempunyai lebih dari satu kaput pelekatan atau lebih dari satu venter kontraktil. Ya, jadi kalau ini seperti ini kalau kita lihat ototnya adalah bentuknya fusiforme, dia ada multi-headed, dia mempunyai dua kaput, ya, kaput itu untuk pelekatan, ya, ini adalah kaputnya, ya, ada dua, makanya namanya biceps, ya, sep itu dari cephalus itu kaput, ya, yang satu bahasa Yunani, yang satu bahasa Latin, ya. Ini adalah otot yang musculus planus, ya, biasanya dengan aponeurosis ini. Kemudian ini adalah otot yang konvergen, jadi dia melekat pada area yang lebar, kemudian pelekatan yang satu lagi itu mengerucut. Contohnya ada pectoralis major. Ini ada musculus quadratus, ini ada musculus rectus abdominis. Ini dianggap terdiri dari beberapa bagian, masing-masing bentuknya segi empat, ya. Ini adalah otot yang langsing begitu ya, ini musculus sartorius. Ini adalah otot yang penatus seperti buru-burung. Kalau satu unipenatus, ya. Kalau dua begini bipenatus, kalau lebih dari dua ini seperti ini adalah musculus deltoides, itu adalah multipenatus. Nah, ini kalau tadi ini ototnya bentuknya bulat nih, sphincter. Ini ada orbicularis oculi untuk menutup mata rapat.
ya. Kalau ini adalah otot yang mempunyai dua venter ini. Ini venternya, ini biasanya kita kalau untuk di gastricus venter anterior dan venter superior. Ya, ada dua venter. Kalau ini istilahnya kita sebut sebagai kaput. Ini adalah tendo intermedius yang menghubungkan kedua venter. Ya. Nah, kemudian mengenai kontraksi otot. Otot skeletal itu menarik, tidak pernah mendorong. Jadi dia menarik tulang. Ya, yang tetap diam biasanya kita sebut sebagai puntum fixum. Sedangkan yang bagian yang akan menarik menghasilkan gerakan kita sebut sebagai puntum mobile. Ya, pelekatan otot itu sering kita sebut sebagai origo dan insersio. Origo itu adalah untuk ujung proximalis yang tidak bergerak. Insersio itu otot ujung distalis yang bergerak. Ya, jadi tapi kadang-kadang ini tidak tepat sehingga kita lebih sering menyebutnya sebagai pelekatan proximalis distalis, ya, kalau letaknya seperti itu, atau kalau letaknya medial-lateral jadi pelekatan medialis, pelekatan lateralis. Ya, ada beberapa jenis kontraksi otot skeletal. Yang pertama adalah kontraksi refleksif. Ini contohnya adalah diafragma. Jadi diafragma itu sifatnya itu adalah sebenarnya bisa kita volunteer gitu, bisa kita atur. Tapi dia juga bersifat refleksif juga. Jadi dikontrol oleh refleks yang distimulasi kadar O2 dan CO2 darah. Ya, kemudian ada kontraksi tonik. Kontraksi ringan disebut kontraksi tonik atau tonus otot. Ya, ini kekuatan otot, stabilitas sendi, postur, dan siap berespon kontraksi tonik ini. Kontraksi fasik kita bedakan menjadi dua. Yang pertama isotonik, jadi panjangnya berubah, tonusnya tetap. Panjangnya yang berubah itu bisa memendek, kita sebut sebagai konsentrik. Memanjang itu kita sebut eksentrik. Ya, kontraksi eksentrik ini sering tidak kita sadari, tapi ini penting dalam berjalan atau berlari. Gerakan-gerakan otot itu ada yang kontraksinya adalah eksentrik, memanjang. Selain isotonik ada isometrik, jadi panjang tetap, tidak terjadi pergerakan, tapi yang terjadi adalah tegangan otot meningkat. Ya. Kemudian mengenai unit struktural itu adalah serabut otot skeletal sebuah pun dia merupakan unit struktural. Fungsional itu adalah atau satu unit motor itu adalah sebuah motoneuron dan serabut otot. Ya, jadi ini adalah isometrik. Jadi panjangnya tetap tapi tegangannya yang meningkat. Ya, ini adalah yang konsentrik. Ya, jadi dia lihat gerakannya ini ya ke adduksi dan abduksi begitu ya. Nah, kemudian ini ada gerakan yang eksentrik. Jadi delta itu gerakannya bisa isometrik, bisa isotonik dengan konsentrik memendek atau eksentrik memanjang. Ya, fungsi otot. Fungsi otot itu bisa kita bedakan menjadi 4. Penggerak utama, yaitu berkontraksi konsentrik biasanya. Jadi dia akan memendek, menarik tulang, mengerjakan hampir seluruh aksi yang diperlukan. Bisa 1, bisa 2 yang merupakan penggerak utama dari suatu gerakan. Fiksator adalah fiksasi bagian proximalis membri melalui kontraksi isometrik. Gerakannya terjadi di bagian distalis. Ya, sinergis adalah melengkapi aksi penggerak utama, komponen yang lebih lemah untuk gerakan yang sama. Ya. Antagonis adalah mengoposisi aksi otot lain. Antagonis primer, mengoposisi penggerak utama, otot penggerak utama. Antagonis sekunder mengoposisi otot sinergis. Ya. Nah, otot yang sama dapat beraksi sebagai penggerak utama, fiksator, sinergis, atau antagonis. Jadi tidak harus misalkan satu otot itu hanya sebagai penggerak utama saja. Ya, untuk gerakan yang lain dia bisa berfungsi yang lain. Ya. Kemudian sekarang mengenai syaraf dan arteri pada otot. Suplai syaraf untuk muskul itu hampir konstan. Pada membri, kompartimentum dengan fungsi dan persyarafan sama. Jadi pada
member itu ada lengan dan tungkai, ya. Itu ada terbagi kompartimen-kompartimen, jadi otot itu terletak dengan fungsi dan persiapan yang sama, ya, dengan suplai darah yang sama itu terletak dalam satu kompartemen, begitu, ya. Nerve itu akan menembus dan menyuplai otot, ya. Otot jantung sekarang. Otot jantung itu membentuk yang kita sebut sebagai miokardium. Juga ditemukan di otot jantung ini selain ditemukan pada miokardium, yaitu lapisan dinding jantung, kita jumpai juga pada dinding aorta, vena pulmonalis, dan vena cava superior. Denyut jantung itu diatur secara intrinsik, jadi pengaturan itu dari dalam jantungnya sendiri yang kita sebut sebagai pembuat pacu begitu ya, atau pacemaker. Ya, ini adalah merupakan sabut otot jantung khusus. Kontraksinya bersifat spontan dan ritmik. Kemudian mengenai selabut otot jantung juga dia bercabang, mempunyai diskus interkalaris, suplai darahnya 2 kali lipat otot skeletal. Ya, dan dia dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom. Otot polos ini membentuk tunika media dinding pembuluh darah. Bagian muskular saluran cerna dan ductus, erector pili yaitu otot yang ada pada kulit, dan otot di dalam bola mata. Dipersyarafi sistem syaraf otonom. Dapat diinisiasi oleh stimulus hormonal dan lokal yaitu regangan. Ya. Respon lebih lambat daripada otot lurik. Pada saluran cerna, tuba uterina, ureter, otot posisi bertanggung jawab untuk peristalsis. Ya. Kemudian mengenai sistem kardiovaskular, ya, sistem kardiovaskular dan sistem limfoidium, ya, kita lihat ini dua sistem ini, ya. Kemudian kita bedakan sistem kardiovaskular itu ada sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Kalau kita lihat aliran darah, kalau kita anggap mulai dari ventriculus dexter, jadi darah miskin O2 di dalam ventriculus dexter akan mengalir ke dalam paru-paru, ya, arteria pulmonalis. Di sini nanti akan diadakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah yang kaya dengan oksigen nanti akan melalui vena pulmonalis masuk ke dalam atrium sinistrum. Dari atrium sinistrum melalui katup akan masuk ke dalam ventriculus sinister. Dari ventriculus sinister nanti akan masuk ke dalam arteria sistemik yang dimulai dari aorta. Ya, dari sini nanti dari sel-sel tubuh akan kembali melalui vena sistemik dan melalui vena cava akan masuk ke atrium dextrum. Ya, jadi sirkulasi yang ini terbagi dua antara ventriculus dexter, arteri pulmonalis, pulmones, vena pulmonalis itu adalah sirkulasi pulmonar. Sisanya adalah sirkulasi sistemik. Ya, kemudian mengenai aliran darahnya, ya, pembuluh darah berdasarkan aliran darahnya kita bedakan menjadi arteria, vena, dan vas capillari. Ya, nanti arteria itu akan bercabang-cabang. Yang paling kecil itu yang kita sebut sebagai arteriola. Ya, nanti dari sana dia akan menjadi kapiler arteri. Ya, dari situ nanti juga akan berkomunikasi dengan kapiler dari vena. Jadi ini membentuk capillary beds, nanti akan berkonvergensi membentuk yang kita sebut sebagai venula, vena yang paling kecil. Ya, pembuluh sistem sirkulasi mempunyai tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Ya, jadi ini adalah sirkulasi pulmonal, ini adalah sirkulasi sistemik. Ya, kita lihat di masing-masing organnya begitu ya, bagaimana aliran darahnya. Ya, oke. Nah, yang merah ini adalah arteri, ya, yang biru ini adalah vena. Ya, vena. Ya, jadi ini gambar sederhananya seperti ini. Ya, ini juga sama, ya. Nah, ini ya, jadi arteri itu nanti akan bercabang-cabang, cabang yang paling kecil kita sebut sebagai arteriola, ya. Nanti ini ada capillary bed, ya. Capillary bed itu adalah eh, anyaman jejaring daripada kapiler. Ini ada venula, vena yang paling kecil, ya. Nanti akan akhirnya menuju ke vena yang cava,
ya vena cava. Kita lihat dindingnya. Arteri itu ini adalah tunika yang intima, tunika media, dan ini adalah tunika adventitia ya. Kita lihat nih lapisan-lapisannya bisa dilihat. Ini mungkin nanti lebih jelasnya pada histo. Tapi secara umum dinding arteri itu lebih tebal daripada dinding vena ya. Sehingga lumen vena itu lebih besar daripada lumen arteri. Ya, vena itu mempunyai katup ya, terutama pada tungkai ya, lengan dan juga daerah-daerah yang terganggu oleh dipengaruhi oleh gravitasi. Arteri itu kita bedakan menjadi arteri elastik besar, arteri muskular sedang, arteri kecil, dan arteriola. Arteri elastik yang besar itu kita sering sebut sebagai conducting arteries ya. Ini itu karena dia banyak serabut elastik ya. Jadi dia itu mampu untuk membesar dan mengecil begitu. Ya, nanti waktu dia menerima banyak darah, waktu jantung memompa masuk, dia akan masuk ke dalam pembuluh darahnya dan pembuluh darahnya akan membesar. Ya, nanti kalau pembuluh darahnya dipompakan, ya jantung tidak sedang memompakan, jadi pembuluh darah itu juga darahnya dipompakan ke bagian distalnya, maka pembuluh darah itu mampu mengecil. Ya, dengan demikian tekanannya itu relatif tidak terlalu banyak bedanya antara waktu penuh terisi darah dan waktu kosong. Ya, karena dia bisa membesar dan mengecil. Ini adalah contoh-contoh arteri besar. Ya, arteri muskular sedang di sini yang dominan itu adalah kalau ini serabut elastik, ini adalah serabut otot. Ya, dia mempunyai kemampuan untuk vasokonstriksi, ya, jadi untuk mengatur tekanan darah. Ini adalah mengatur ini juga selain tekanan darah juga untuk mengatur distribusi darahnya ke daerah yang membutuhkan. Contohnya adalah arteri brachialis, arteri femoralis. Ya, arteri kecil dan arteriol ini lumennya relatif kecil, dinding ototnya tebal. Ini yang mengatur tekanan darah. Ya, arteriol itu hanya bisa di arteri kecil ini, kemudian dia akan menjadi arteriola. Ini hanya bisa diamati dengan pembesaran. Jadi penamaan arteri itu hanya sampai arteri sedang. Arteri kecil dan arteriola itu tidak diberi nama. Kemudian mengenai anastomosis atau komunikasi, di antara banyak cabang dari sebuah arteri akan menyediakan banyak jalur potensial. Saluran utama kalau mengalami oklusi, maka saluran alternatif yang lebih kecil akan berdilatasi, akan menyediakan sirkulasi kolateral. Arteria yang tidak beranastomosi dengan arteria yang berdekatan, itu kita sebut sebagai true atau anatomic terminal arteries atau end arteries. Contohnya itu adalah retina. Functional terminal arteries adalah arteria dengan anastomosis yang tidak efektif. Contohnya segmen otak tertentu, hati, ginjal, limpa, usus, dan jantung. Ya, sekarang mengenai vena. Jadi vena itu adalah mengembalikan darah miskin oksigen dari capillary beds ke jantung. Ya, karena dia miskin oksigen, kaya karbon dioksida, tampilannya itu biru gelap. Ya, tekanan darah sistem vena itu lebih rendah. Dindingnya lebih tipis, pada keadaan normal tidak berdenyut dan darah tidak memancar bila terpotong. Ada 3 ukuran vena. Venula, vena terkecil, ya yang tadi sudah ditunjukkan, dia akan membentuk pleks vena kecil. Jadi venula, vena kecil, kemudian vena kecil ini akan saling berkomunikasi membentuk jejaring yang kita sebut sebagai plexus venosus. Vena sedang mendrainase plexus venosus dan menemani arteri sedang. Jadi ini merupakan vena comitans ya, di membri dan di lokasi di mana aliran darah berlawanan dengan tarikan gravitasi, vena mempunyai katup ya. Nah, apa gunanya katup ini? Adalah ketika penuh, cuspis akan menutup lumen vena, mencegah reflux darah ke distal. Dengan demikian aliran darah satu arah, kemudian juga karena adanya katup ini, maka kolom darah akan dipecah menjadi segmen yang lebih kecil. Ya, dengan demikian mengurangi tekanan balik. Contoh vena sedang adalah cephalika, basilika, savena magna, savena parva.
Vena besar itu ditandai oleh berkas lebar otot polos longitudinalis. Tunica adventitianya juga berkembang baik. Contohnya adalah vena cava superior. Ya, secara kuantitatif vena itu lebih banyak, ya. Nah, dinding vena itu lebih tipis, tapi diameternya lebih besar kan tadi diameter lumennya. Sehingga kapasitas ekspansinya pun besar, ya. Ini kita lihat pada falsafah manuver. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa 20% dari total darah kita berada dalam arteriae, 80% berada dalam vena, ya. Vena comitantes itu adalah jejaring percabangan akan membentuk. Jadi vena yang berjalan dengan arteri, ya, itu kita sebut sebagai vena comitans, ya, dan biasanya tidak satu, dua atau lebih. Dan di dua atau lebih daripada vena comitans ini, nanti dia akan membentuk jejaring. Ya, jejaring percabangan irregular yang mengelilingi arteri. Ini gunanya adalah counter current heat exchangers. Ya, jadi yang akan membawa panas tubuh kita itu adalah arteri. Ya, dengan demikian karena venanya seperti menyelimuti arteri, maka akan terjadi pertukaran panas dan juga akan mengurangi radiasi panas. Arteri dan vena comitantes pun dilapisi oleh facial vascular sheath yang membantu mendorong darah vena menuju jantung. Ini kita sebut sebagai pompa arteriovenosa. Selain itu, aliran vena tadi sudah ada katup, sudah ada pompa, juga akan dibantu oleh ekspansi keluar venter musculi membri yang berkontraksi. Ya, karena kita tahu di otot-otot itu mempunyai fascia profunda, ya, yang akan membungkus otot itu sehingga ekspansi keluar itu dibatasi. Dengan demikian gayanya itu akan menekan vena, mengompresi vena, ya, sehingga ini akan membantu aliran darah balik ke jantung. Ya, pengembalian darah vena ke jantung juga dibantu dengan posisi tungkai yang lebih tinggi daripada truncus. Ya, ini adalah vena, ya, venae comitantes, ya, yang akan ini seperti menyelimuti, selaput gitu ya, membentuk selaput. Ini jejaring percabangan irregular kita sebut. Inilah adalah katup, ya, pada vena tungkai. Kita lihat ada katup-katupnya, ya. Nah, ini adalah perbandingan antara arteri dan vena, ya. Jadi kalau di sini tunika medianya tebal, di sini tunika medianya tipis, ya. Nah, kemudian mengenai kapiler, ya. Jadi bagaimana caranya oksigen dan nutrien yang terlarut dalam darah, ya, berjalan dalam arteri itu akan dapat sampai ke dalam sel, ya. Jadi nanti karena arteri akan bercabang-cabang hingga menjadi arteriola kemudian menjadi kapiler, ya. Dan kapiler itu adalah tabung endotel sederhana, ya. Dia nanti oksigen dan nutrien itu akan meninggalkan kapiler memasuki ruang ekstravaskular atau ruang intersisial atau ruang antar sel begitu, ya. Nanti O2 dan nutrien itu akan masuk ke dalam sel, ya, akan masuk ke dalam sel dan sementara itu nanti produk-produk buangan sisa metabolisme itu akan dikeluarkan dari sel masuk juga ke ruang ekstravaskular, ya. Jadi untuk mendorong keluar cairan kemudian nutrien O2 itu ada dengan tekanan hidrostatik. Sedangkan untuk menarik itu menggunakan tekanan osmotik, ya, karena adanya protein plasma di dalam darah, ya. Pada beberapa regio, contohnya di jari, ya, didapatkan anastomosis arteriovenolaris. Jadi darah itu akan meloncati membypass kapiler. Jadi dari arteri itu akan langsung mengalir ke dalam vena, ya. Ini gunanya untuk konservasi panas badan. Sistem vena porta itu adalah darah berjalan melalui dua sistem kapiler sebelum kembali ke jantung. Contohnya itu adalah antara saluran cerna dengan waktu dia mau kembali, dia tidak langsung, kapilernya tidak akan langsung ke vena cava inferior, tapi dia akan melalui hepar,
yaitu di dalam anyaman kapiler atau vas sinusoidem yang berada di dalam hepat. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini adalah sistem vena porta, ya, vena porta hepatis, ya. Jadi dia itu ada 2 kapilernya, ya, yang ini, liver dan saluran dari saluran cerna, ya. Jadi tidak hanya ini satu, tapi akan mengalir ke melalui hati dahulu. Di sini ada jejaring kapiler, ya. Oke, kalau ini adalah mengenai yang arteri. Ini nanti dibahas nanti saja ini, ya. Oke, sekarang mengenai sistem limfoidium. Jadi, hipotesis Starling menyatakan bahwa kebanyakan cairan dan elektrolit yang memasuki ruang ekstraseluler dari kapiler darah itu akan direabsorpsi oleh kapiler darah juga. Ya, tetapi walaupun demikian, tiap hari itu kurang lebih 3 liter cairan tubuh kita itu gagal direabsorpsi oleh kapiler darah. Selain itu juga protein plasma walaupun seharusnya tidak keluar ya dari kapiler keluar ekstraseluler, tapi dia sering juga keluar. Kemudian juga ada material yang berasal dari sel, ya, sel jaringan yang keluar dari sel masuk ke ruang ekstraseluler. Nah, ini kalau terjadi akumulasi dari protein plasma dan sisa-sisa atau debris seluler ini bisa terjadi reverse osmosis. Jadi cairan itu bukannya masuk ke dalam kapiler, tapi keluar dari kapiler untuk berakumulasi di dalam ruang ekstraseluler. Ini tentu saja akan menyebabkan edema. Ya. Nah, sistem limfoidium akan mendrainase surplus cairan jaringan tersebut. Kemudian protein plasma yang bocor, debris seluler yang tidak dapat diabsorpsi oleh kapiler darah. Ya. Komponen penting dari sistem limfoidium ini adalah plexus lymphaticus atau jejaring dari kapiler limfoid, ya, limfatik. Dalam ruang ekstraseluler ini kita jumpai dibentuk oleh endotel tanpa membrana basalis plexus lymphaticus ini, ya, atau kapilernya itu jadi hanya endotel saja, tidak mempunyai membrana basalis. Kemudian ada yang kita sebut sebagai vas lymphaticum. Ini berdinding tipis dengan banyak valvula limfatika, jadi banyak katupnya juga untuk mendrainase limfa dari vas limfokapilare, ya, yang tadi, ya. Nah, ini kita mempunyai gambaran beaded appearance, ya. Trunkus lymphaticus nanti selanjutnya itu vas lymphaticum itu akan bergabung, ya, membentuk yang kita sebut sebagai trunkus lymphaticus, menerima dari banyak vasa limfatika. Vasa limfocapillaris dan vasa limfatika tidak ditemukan di gigi, tulang, medula tulang, yes, dan seluruh sistem syaraf pusat. Limfa itu jernih, encer seperti air. Jadi ini cairannya itu ya kita sebut sebagai limfa, sedikit kekuningan. Komposisinya itu menyerupai plasma. Kemudian ada yang kita sebut sebagai nodus lymphoideus, yaitu massa kecil jaringan limfatik di sepanjang lintasan vasa limfatika. Ini berfungsi untuk menyaring limfa. Ya, kemudian ada selnya kita sebut sebagai limfosit. Ini adalah sel sistem imun yang bersirkulasi yang bereaksi terhadap materi asing. Kemudian ada juga organel limfoid, yaitu bagian tubuh yang menghasilkan limfositus. Ya, contohnya adalah timus, medula rubra ossis, jadi medula sumsum tulang merah ini, spleen, tonsila, noduli lymphoidae solitarii, dan noduli lymphoidae aggregati dalam dinding saluran cerna. Vasa limfatika superficialis itu lebih banyak daripada vena superficialis dan beranastomosis dengan bebas. Dari vasa limfatika superficialis akan mengalir ya ke vasa limfatika profundi, dari yang profundi akan ke trunkus limfaticus akhirnya akan bermuara ke ductus lymphaticus dexter di sebelah kanan atau ductus thoracicus. Ductus lymphaticus dexter ini mendrainase limfa dari kuadran kanan atas tubuh, ya, sisi kanan kepala, leher, toraks, membrum superius kanan. Muaranya itu adalah ke pertemuan vena jugulis interna dextra dan vena subclavia dextra atau yang sering kita sebut sebagai right
venos engel, ya. Kemudian ada ductus thoracicus, ya, mendrainase limfa dari bagian tubuh lainnya selain yang masuk ke dalam ductus lymphaticus dexter, ya. Jadi trunkus lymphaticus yang mendrainase separuh bawah tubuh nanti akan bergabung di abdomen, kadang membentuk cisterna hilli. Dari cisterna hilli ini biasanya masuk ke dalam ductus thoracicus yang berjalan naik ke dalam toraks, memasuki junction vena jugulis interna sinistra dan vena subclavia sinistra. Ya, jadi ini adalah pembuluh darah, pembuluh limf, dia akan melalui nodus begitu, ya. Nanti akhirnya kalau yang ini adalah bagian yang sebelah kanan itu yang akan saluran akhir itu adalah yang kita sebut sebagai ductus lymphaticus dexter, ya. Sedangkan sisanya ini itu adalah akan masuk ke dalam ductus thoracicus, ya. Kebanyakan itu bermuaranya itu adalah pada pertemuan antara vena jugularis interna dan vena subclavia, ya. Jadi limf juga nanti akan dibuang masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai plexus lymphaticusnya begitu, ya. Plexus lymphaticus, kemudian ini adalah vas lymphaticus gitu. Ini adalah nodusnya. Ya, nodus nanti akan mengalir lagi, bergabung menjadi lebih besar, kita sebut sebagai truncus lymphaticus. Ya, seperti itu.